Sosok selanjutnya yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal sebenarnya ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Nabi SAW. Ia adalah komandan pasukan yang membunuh Al-Husain. Akhir hidup dari Umar ini juga sangat malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Ammar Kaisan atas perintah dari Mukhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh selanjutnya yang ikut terlibat adalah Sinan bin Anas. Setelah kekhalifahan Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan pun merasa ketakutan. Ia kemudian bersembunyi sebab banyak orang yang tahu bahwasanya dia juga terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar. Ada juga yang mengatakan bahwa Sinan bin Anas mati ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Tokoh selanjutnya yang terlibat dalam tragedi di Karbala adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur di Kufah. Dia jugalah yang telah mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Karena itu, nasib akhir dari hidup Ubaidillah ini juga sangat tragis. Ia juga dipenggal oleh pasukan Al-Mukhtar hingga putus kepalanya. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya ketika itu pernah dimasuki oleh ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat lalu keluar. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmala bin Khalil al-Ash'adi. Dia dikabarkan yang telah membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan, yaitu Ali Asgar, saat terjadinya pertempuran di Karbala. Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun biadabnya, Hurmala ini malah melesatkan anak panah ke leher bayi tersebut. Di akhir hidupnya, Hurmala bin Kahil ini juga mengalami kisah yang tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Al-Mukhtar. Adapun Hakim bin Tufail atau orang yang memanah Al-Husain juga dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar. Menurut catatan Ibnu Khaldun, Al-Mukhtar terus memburu para pembunuh Al-Husain. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan Ubaidullah bin Asad Al-Juhani, Malik bin Nasir Al-Kindi, dan Hamal bin Malik Al-Muharibi, yaitu di wilayah Qadisiyah, dia langsung meringkus dan membunuh mereka. Dia juga menangkap Ziyad bin Malik Ad-Dubai, Imran bin Khalid al-Asari, Abdurrahman bin Abu Hashkah al-Bajali, dan Abdullah bin Qais al-Khawlani. Orang-orang inilah yang dahulu merampas bahan pewarna pakaian yang dibawa Al-Husain. Pasukan Al-Mukhtar lalu membunuh mereka semua.